Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Calon Profesional, silakan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silakan gunakan headset Anda untuk mendapatkan suara yang jernih. Selamat menonton. Jakarta, Muktamar NU telah diputuskan digelar pada 23 sampai 25 Desember di Lampung. Dalam kegiatan akbar 5 tahunan ini, akan dipilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Sejauh ini ada 5 nama yang masuk dalam bursa Ketua Umum PBNU. Masing-masing Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alaloh, Kiai Haji Said Akil Siraj, Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, dan Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf. Berikut ini profil singkat 5 nama yang masuk dalam bursa Ketum PBNU. 1. Kiai Haji Said Akil Siraj. Profil singkat 5 tokoh yang masuk dalam bursa Ketua Umum PBNU. Said Akil Siraj yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PBNU kembali masuk dalam daftar calon di periode berikutnya. Said Akil lahir di tanggal 3 Juli tahun 1953 di Cirebon, Jawa Barat. Ia merupakan putra dari pendiri Pondok Pesantren Kempek, Kiai Haji Soleh Harun. Tumbuh di keluarga cendekiawan Muslim, Said Akil sudah mempelajari dasar-dasar ilmu sejak kecil. Said berangkat ke Makkah untuk kuliah di Universitas King Abdul Aziz dan Universitas Ummul Qura bersama sang istri, di tahun 1980. Pendidikan sarjana hingga doktoral ia tempuh di universitas itu. Berbagai sumber menyebut, Said Akil sempat bekerja di toko karpet karena butuh lebih banyak biaya untuk keluarganya. Meskipun ia mendapat beasiswa dari pemerintah Saudi, namun tetap dirasa kurang karena Said Akil harus pula membiayai anak-anaknya. Pendidikan doktoralnya ia selesaikan di 1994. Pada 2010, ia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar NU ke-32 di Makassar. Said Akil memimpin PBNU hingga 2015. Ketika itu, ia yang mendapat 294 suara mengalahkan Slamet Effendi Yusuf dengan 210 suara. Said Akil kembali terpilih lagi sebagai Ketua PBNU periode tahun 2015 sampai tahun 2020 saat Muktamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur. Said unggul dengan menghimpun 287 suara. Sementara calon lainnya Asad Said Ali memiliki 107 suara, dan Salahuddin Wahid dengan 10 suara. 2. Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim. Profil singkat 5 tokoh yang masuk dalam bursa Ketua Umum PBNU. Ahmad Bahaudin Nur Salim adalah ulama NU yang biasa disapa Gus Baha. Lahir di Rembang, tanggal 29 September tahun 1970. Gus Baha merupakan putra pengasuh pesantren Al-Quran di kota asalnya, yakni Kiai Nur Salim. Melansir laman, ngaji bareng Gus Baha, sejak kecil ia sudah diharuskan menghafal Al-Quran oleh sang ayah. Bahkan, dirinya sudah hatam Al-Quran di usia yang masih sangat belia. Ayahnya memerintah Gus Baha untuk belajar di Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang dan berada di bawah didikan Kiai Haji Maimoen Zubair. Sejak belajar di sana, Gus Baha terlihat memiliki minat yang besar dalam ilmu tafsir, hadits dan fikih. Meskipun sudah terkenal memiliki wawasan yang sangat luas sejak masih menjadi santri, namun Gus Baha tak pernah sombong dan tetap tampil sederhana. Penampilannya yang khas anak pesantren itu menjadi cirinya hingga kini. Banyak masyarakat yang meneladani penampilan dan perilakunya. 3. Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf. Profil singkat 5 tokoh yang masuk dalam bursa Ketua Umum PBNU. Tokoh NU asal Rembang, Yahya Kholil Stakuf atau Yahya Kholil Bisri masuk ke dalam daftar calon Ketua PBNU. Ia lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1966, dan merupakan putra dari tokoh NU Jawa Tengah yang juga salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, Kholil Bisri. Yahya yang lahir dan besar di kalangan pesantren, sudah digembleng ilmu agama sejak dini. Dirinya pernah mengenyam pendidikan di Madrasah Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Gadjah Mada, UGM. Selain itu, ia juga menimba ilmu di Makkah. Yahya pernah menjadi juru bicara, jubir,
Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia membacakan dekret presiden, menjelang lengsernya Gus Dur pada 2001. Setelahnya, Yahya aktif di partai besutan ayahnya pada 2005. Namun, silang pendapat yang ada di dalam dunia pendidikan. 4. Kiai Haji Marzuki Mustamar. Profil singkat 5 tokoh yang masuk dalam bursa Ketua Umum PBNU. Marzuki Mustamar adalah tokoh NU kelahiran Blitar, tanggal 22 September tahun 1966. Mengutip informasi dalam situs PWNU, pengurus wilayah NU Jawa Timur, Ayah Marzuki merupakan seorang kiai yang dihormati di wilayahnya. Marzuki sudah mendapat pendidikan agama Islam yang sangat intens sejak kecil. Bahkan, ia sudah diminta mengajar Al-Quran saat duduk di bangku kelas 3 SMP. Pada jenjang perguruan tinggi, Marzuki menuntut ilmu di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Ia juga melanjutkan pendidikan tingkat magisternya di Universitas Islam Lamongan, Jawa Timur. Di tubuh PWNU Jatim, Marzuki dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Tanfiziyah periode tahun 2018 sampai tahun 2023, dan merupakan pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Rosyad. 5. Kiai Haji Hasan Mutawakkil Alaloh. Profil singkat 5 tokoh yang masuk dalam bursa Ketua Umum PBNU Pendakwa Jawa Timur. Hasan Mutawakkil Alaloh juga merupakan salah satu dari 5 calon Ketua PBNU yang baru. Hasan lahir di Probolinggo, tanggal 22 April tahun 1959. Ia masuk ke dalam jajaran pengurus PWNU Jatim. Hasan sempat menimba ilmu di pesantren wilayah Serang, Rembang. Kemudian, melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri dan berada di bawah asuhan Kiai Haji Mahrus Ali. Saat belajar di pondok pesantren itu, ia sudah sangat tertarik dengan ilmu tafsir, hadits, fikih, dan nahwu. Pendidikan sarjananya itu tempuh di UI Yogyakarta. Namun, di tengah perjalanan Hasan mendapat kesempatan untuk belajar di Universitas Al-Azhar, Mesir pada 1983. Melansir laman NU Jatim, Hasan resmi sebagai Ketua MUI Jawa Timur di 2020. Dirinya terpilih secara aklamasi melalui Musda MUI Jatim ke-10, yang dihelat pada 22 hingga tanggal 23 Desember tahun 2020. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Calon Profesional, silakan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silakan gunakan headset Anda untuk mendapatkan suara yang jernih. Selamat menonton.